Jumpa lagi JKT TV. Kali ini kita akan membahas jajaran peripheral gaming dari Asus TUF. Ya, selalu TUF ini terkenal dengan produk-produknya dia yang terjangkau tapi kualitasnya kelas atas. Oke, setiap kali saya melihat sebuah aksesoris gaming atau rangkaian aksesoris gaming, saya selalu melihat produk-produk ini memiliki fungsi ganda atau bahkan multifungsi. Ya, kenapa begitu ya? Ya, bukan fungsinya berubah ya, mouse tetap mouse. Saya maksudnya mereka-mereka ini selalu terbaik buat gaming, tapi bisa juga buat desain dan buat kerja. Kenapa? Karena rancangan kenyamanannya yang benar-benar dikembangkan secara luar biasa. Karena asumsi orang adalah gaming itu harus bisa nyaman berjam-jam. Padahal kerja juga harus begitu, desain juga harus begitu. Lalu presisi itu harus tinggi. Padahal desain juga begitu gitu ya, kerja juga begitu, sama aja. Cuma namanya doang gaming. Sedikit tips buat kalian yang sekolah, kuliah, atau yang butuh perangkat yang tangguh dan tahan lama, ini adalah perangkat-perangkat yang kalian cari. Perangkat gaming. Desainer, kalian juga mungkin butuh perangkat gaming karena selain enak dipakai berlama-lama, harganya cenderung lebih miring ya, dan presisinya tinggi. Nah, mari kita mulai bahas perangkat-perangkat gaming dari TUF ini, yang tentunya akan cocok menemani laptop-laptop TUF. Ya, bukan TUF. TUF harusnya bacanya. Yang akhir-akhir ini digandrungi banget atau digemari banget atau dicari-cari banget ini misalnya. Terutama yang kemarin yang A15, rame banget ya. Oke, kita mulai dari yang saya suka banget dulu nih. Ya, si headsetnya. Ya, ini adalah Asus TUF Gaming H3. Ya, headset ini adalah headset gaming tentunya. Sebuah headset gaming tentunya juga harusnya multifungsi. Tapi sayangnya kalau untuk headset biasanya jarang terjadi multifungsi ya. Biasanya headset gaming ini karena kalau udah murah, dia fokusnya cuman ada mikrofonnya aja, nyaman dipakai berjam-jam, selesai. Suara clarity oke buat gaming udah cukup, tapi nanti buat musik itu kurang. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan si TUF ini. TUF Gaming H3 ini punya diameter driver yang 50 mm, lumayan gede. Impedance-nya 32 ohm dengan headphone tipe close. Frekuensi headphone-nya adalah 20-20.000 Hz, sementara mikrofonnya responsnya 50-10.000 Hz. Oh, ini benar-benar buat suara manusia doang ya mikrofonnya. Sensitivitas mikrofonnya ada di minus 40 dB. Kemudian panjang kabelnya adalah 1,3 meter. Ya, ini bukan kabel braided ya. Nah, dia ada splitternya. Jadi dia masih ada extension kabel yang sekaligus jadi splitternya untuk ngebagi kabel TRRS jadi kebagi TRS ya. Untuk mikrofon dan headphone-nya supaya bisa dipisah. Nah, ini splitternya sendiri 1,3 meter juga. Untuk bobot totalnya ada di 294 gram. Asus mengatakan bahwa headset ini support virtual 7.1 surround sound dan support Windows Sonic ya. Fitur ini bisa diaktifkan dari Windows 10. Tapi sebetulnya fitur ini berlaku buat semua headset ya. Dan dia juga cross platform support. Bisa ke PC, Mac, PS4, Nintendo Switch, ini PlayStation sebetulnya nggak harus PS4 doang ya, Xbox One, smartphone itu juga bisa. Tentunya smartphone karena colokan dia TRRS ya. Headbandnya ini dari stainless steel dan ini lentur banget tuh. Lentur headbandnya, dan dia punya bantalan busa ear cup yang berlapis kulit sintetis dari jenis protein leather. Sama sih, jadi headbandnya juga protein leather. Jadi halus-halus gimana gitu. Dan katanya Asus material buat ear cupnya ini bikin dia nyaman dipakai berjam-jam. Untuk harga ya ini murah. Harganya 649.000. Oke, pada saat kami pegang pertama kali, jujur, headset ini tidak terasa mahal pada saat dipegang. Tidak terasa mahal karena ada bagian-bagian plastik kombinasi dengan besi. Bagian plastiknya ya memang terasa tidak mahal. Tapi emang harganya nggak mahal. Ya. Tombol volume ada di belakang ya. Kalau kita pakai begini, ini ada tombol volume di belakang sini. Kita pakai di belakang ada tombol volume. Nah, tombol volumenya ini juga dan ada tombol untuk on off mikrofon. Itu juga tidak terasa yang switch yang mahal.
Konektornya ya bukan pakai USB, ini pakai 3,5 mm jack biasa. Dia tadi kita bahas dia TRRS tapi ada splitternya gitu. Dan itu wajar sih kalau buat harga segini. Tidak ada konektor khusus untuk headset, jadi ini nggak bisa dicabut-cabut ya. Headset nggak bisa dicabut, mikrofon juga nggak bisa dicabut gitu. Ya semuanya built-in aja. Lagi-lagi untuk harganya ya oke lah, itu termasuk wajar. Oke, support virtualisasi audio di pakai Windows Sonic itu kelihatannya hebat, tapi rata-rata memang headset lain bisa karena itu bawaan Windows. Kemudian kabel utamanya ini non-braided, jadi rasanya memang pertama kali megang jadi rasanya sepertinya murah. Nah, TUF itu biasanya akan terasa mahal, padahal harganya murah. Nah, ini kenapa dipegang rasanya udah murah, terus mahalnya di mana? Oke, pada saat kami pakai, kami merasakan mahalnya. Ya, bener, earcupnya enak kalau dipakai. Ya, nyaman sekali dipakai, tidak terasa panas, mau dipakai berjam-jam juga enak. Headbandnya di atas ini juga tidak menekan kepala, jadi sakit gitu, enggak sama sekali. Enak banget, nyaman sekali. Kemudian adanya splitter yang satu ini juga bikin headsetnya fleksibel buat berbagai macam device ya. Mau pakai device-nya cuma bisa TRS, nggak ada masalah. Mau pakai handphone juga bisa gitu. Dan yang paling penting adalah audionya mantep. Audionya mantap. Oke, mungkin buat kalian yang bass head, ini bukan buat kalian. Ini nggak tepat dibilang yang luar biasa menggelegar banget bassnya untuk ukuran headphone gede. Tapi biar bagaimanapun ini headphone besar, jadi bassnya tetap besar ya. Dan uniknya lagi, bass besar ini akan membantu sekali memang untuk gaming, bikin efek ledakan, buat nonton movies itu biasanya jadi satu tuh ya, efek-efeknya tuh waduh megah gitu ya. Menariknya lagi, dia dipakai buat denger musik juga enak. Ada clarity-nya di situ, ada separasinya di situ. Ya, saya mungkin bukan orang paling tepat buat ngomong soal audio, tapi saya menikmati sekali pakai yang satu ini, dan saya cukup kaget kenapa saya menikmati sekali ini. Jadi buat dipakai buat musik juga enak. Nah, dari situ kita mulai merasa bahwa untuk kelas harganya kita sudah mulai paham di mana Asus meletakkan fokus dari total budget perancangan headphone yang satu ini. Ternyata fokusnya di kualitas suara dan kenyamanan pakai. Pegang begini itu cuma sebentar, tapi setelah itu kan kita pakai. Nah, kalau udah kita pakai, kita udah nggak sentuh-sentuh lagi, kita udah nggak rasa lagi. Yang kita rasakan hanya apa yang dirasakan di kuping, di atas kepala, sama di dalam telinganya nih dengernya apa. Itu yang paling penting. Memang biasa TUF tuh fokus di esensialnya. Lalu kami coba juga mikrofonnya, dan ternyata suaranya bagus. Ya, kami biasa tidak banyak berharap ya. Suaranya memang kompres dan agak nasal ya, jadi agak hidungnya tuh agak kayak orang pilek ya gitu ya. Tapi ini wajar-wajar aja gitu. Suaranya tuh jernih soalnya. Yang penting kalau di headphone kayak gini adalah pesan itu tersampaikan dengan gampang karena suaranya bersih. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini sangat tersampaikan sekali pesannya, suaranya bersih dan bagus. Kita takjub, jadi ternyata memang Asus TUF yang satu ini fokus di suara dan kenyamanan. So, overall kita bilang ini adalah sebuah headset yang sangat-sangat keren banget untuk kelas harganya. Penampilannya juga nggak terlalu maksain harus nampilin logonya. Iya, logonya emang gede di sini, tapi ya black on black. Di atas ini juga logonya gede tapi black on black. Sekilas kalian tidak akan terganggu dengan penulisan logo TUF Gaming di sini atau logo TUF Gaming sendiri di samping ini ya. Ini bahkan kalau dipasang dengan laptop gitu yang bukan TUF atau bukan Asus, ya masih cocok-cocok aja karena warnanya yang netral. Wishlist kami di sini cuma mungkin ya, gimana kalau nextnya ini mic-nya bisa dilepas. Karena kayaknya dengan kualitas suara seperti ini, saya nggak mau pakai ini cuma buat gaming doang. Saya mau pakai buat dengar musik. Tapi kalau saya pakai buat dengar musik sambil jalan-jalan, akan kurang pas kalau ada mikrofonnya ya tentunya. Dan sayangnya juga mikrofonnya nggak bisa disembunyiin ya, tetap harus begini. Well, ya oke lah, ini headphone gaming yang dengan mudah dapat kami rekomendasikan karena kualitas suaranya. Oke, lanjut. Headphone sudah, kita lanjut ke produk berikutnya. Ya, di sini
ada Asus TUF Gaming M5 atau M5. Ini adalah sebuah mouse ya. Ini mouse gaming yang tangguh dan terjangkau. Ya, namanya mouse gaming harus tangguh. Nah, lagi-lagi kalau kita bilang mouse gaming selalu multifungsi. Dia harusnya awet karena dia tangguh ya. Dia harusnya ergonomis karena untuk dipakai berlama-lama gitu. Dia harusnya presisi, jadi cocok untuk desainer, dan biasanya kan dia punya tombol DPI yang membuat desainer bisa memilih mau presisi tinggi atau mau kecepatan pada saat geser-geser gitu ya, itu bisa dipilih untuk desainer. Untuk gaming tentunya tombol ini ada punya fungsi yang berbeda lagi, tergantung kecepatan kursor atau kecepatan gerakannya mau secepat apa. Oke, secara spesifikasi konektivitasnya dia wired, cabled, lagi-lagi kita lihat tidak ada braided di sini. Mungkin di sini letaknya Asus berhemat ya. Interface-nya USB 2.0, tracking sensornya adalah optical PixArt PAW3327, resolusi sensor optikalnya adalah 6200 dpi. Ini cocok untuk pengguna yang butuh sensitivitas tinggi ya. Lalu yang menarik lagi adalah tombol klik kanan dan kirinya. Ini dua-duanya Omron. Ya, karena dia switch Omron berarti ini harusnya enak banget dan tahan lama. Namanya juga Omron ya, terkenal banget untuk itu. Untuk dimensinya 111 x 61 x 42 mm. Bobotnya juga ringan, 110 gram. Jadi ini bukan mouse berat. Ini disebutkan sebagai mouse ambidextrous ergonomic design. Ambidextrous artinya apa? Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri ya, karena dia ya simetris. Mouse simetris kayak begini bisa dipakai tangan kanan atau tangan kiri. Resolusi sensor optiknya ini cocok untuk gamer profesional katanya. Buat kami bilang dia cocok gak cuma untuk gamer profesional, untuk desainer juga jadi cocok karena resolusi optiknya tinggi. Switch Omronnya ini katanya bisa tahan 50 juta klik. Wah, lagi-lagi buat kalian yang butuh mouse yang awet tahan lama, 50 juta klik loh. Kalau dipakai buat gaming mungkin tahannya sedikit lebih pendek ketimbang kalau dipakai sehari-hari. Jadi enak ya, beli satu mouse harganya lumayan murah juga dan bisa dipakai lama. Lalu dia support ROG Armoury 2 untuk kemudian pengaturan LED RGB. Ya ini ada LED RGB di sininya ya, di punggungnya sini, belakang sini ya, yang ada logo TUF Gaming-nya ini bisa disetel, disesuaikan. Dari ROG Armoury 2, semua tombol bisa diprogram untuk menyimpan dan mengubah profil LED RGB dan juga bisa pakai makro di situ. Iya, menarik. Jadi tombol-tombolnya ada tombol-tombol tambahan juga di samping, ini bisa diatur dari situ. Untuk harga 399.000. Lagi-lagi bukan harga yang tinggi buat saya. Mouse kelas gaming yang serius kayak begini 399.000 sih murah. Jadi rasanya lumayan wajar ya kalau dia nggak pakai braided cable di sini. Kalau kalian pencinta mouse yang berat dan besar, stop, ini bukan mouse buat kalian. Tapi mouse ini cocok buat kalian yang butuh mouse yang cukup ringan, cepat gerakannya ya, tidak terlalu besar, responnya juga nyaman sekali gitu ya. Dan ini grippy ya, jadi gripnya berasa gitu ya, bukan mouse yang licin, jadi enak banget megangnya. Pada saat digerakkan, mouse-nya memang ringan ya, tapi digerakkan juga dia ringan sekali gitu. Jadi enak untuk gerakan yang fast pace banget itu ya, buat yang cepat-cepat dia enak. Kliknya itu juga nyaman, khas Omron tentunya. Jadi untuk keseluruhan kami merasa sangat nyaman pakai mouse yang satu ini, tidak hanya buat gaming tapi buat semua kebutuhan. Nah, sebuah mouse gaming tentunya harusnya datang dengan mousepad. Ya, mousepad ini juga datang dari TUF Gaming. Ini adalah Asus TUF Gaming P3 ya. Alas mouse kan bisa apapun ya, enggak juga sebenarnya, ada bedanya. Jadi TUF menyediakan mousepad P3 ini untuk paduan yang serasi ya. Jadi serasi lah, abu-abu semua gitu ya. Satu color tone, kalau ada logonya sama gitu. Jadi serasi gitu. Dan tentunya material ini bikin mouse-nya lebih presisi lagi. Jadi glidingnya tuh lebih presisi. Kalian bisa taruh di meja apapun juga. Dimensinya 280 x 350 x 2 mm dengan bobot 132 gram. Ya kesannya militeri, memang permukaan kainnya halus untuk pergerakan yang cepat gitu ya. Nah di alas bawahnya ini dari karet nih, jadi dia nggak gampang gerak-gerak, nggak geser-geser. Dia akan lengket di meja. Untuk harga 169.000. Tidak, ini bukan mousepad berukuran besar, ini mousepad berukuran sedikit lebih besar dari yang normal. Jadi ya sedikit lebih besar. Ada yang besar banget ya. Ini yang sedikit lebih besar dari normal.
Kalian merasa bahwa permukaan bawahnya tuh mencengkram dengan baik dan atasnya memang benar licin, jadi nyaman sekali penggunaannya. Akan cocok sekali kalau misalnya peripheral kalian tough semua, apalagi kalau laptop kalian juga tough. Menarik sekali ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir kami memperkenalkan, ini adalah sebuah Asus TUF Gaming K7. Ya, yang satu ini ya, ini keyboard gaming mechanical ya, dengan LED RGB tentunya, dan yang menarik dia menggunakan switch Asus Optical Mechanical. Ya, dia optical tapi mechanical. Klaim Asus ini optical mechanical akan 25 kali lebih presisi dibandingkan switch tactile dan linear ya, berkat penggunaan sinar infrared di dalamnya. Jadi switchernya itu adalah sinar infrared. Konektivitasnya ya kabel, interface-nya USB 2.0. Dimensi keyboardnya standar untuk keyboard yang ukuran besar ini ya, dengan bobotnya di 794 gram, dan dia datang dengan wrist rest, jadi untuk dudukin tangan. Yang menarik dari ini, biasanya kan dia cuma ditempel doang ya di atas meja. Ini sebetulnya dia nempel pakai pakai magnetic ya, pakai magnet. Nah gitu. Asus mengklaim bahwa daya tahannya akan lebih tinggi daripada switch biasa ya. Bahannya dari aircraft grade aluminium sehingga terasa kokoh. Dan ini menarik lagi, dia punya sertifikasi IP56, membuatnya tahan air dan debu. Ketumpahan doang nggak ada masalah. Dan wrist restnya ini yang buat telapak tangan ini ya, ini bantalan busa ya, busa yang dibungkus dengan kulit sintetis yang lembut. Enak banget megangnya sih memang ya. Lagi-lagi keyboard ini support juga ROG Armoury 2, jadi mudah ngatur LED RGB di keyboard ya. Sayangnya saat video ini dibuat memang keyboard ini belum tersedia di Indonesia, jadi harganya juga kami belum punya. Oke, jadi secara keseluruhan kalau kita lihat peripheral dari TUF ini menawarkan harga yang sangat-sangat menarik sekali untuk performa dan kemampuan yang ditawarkan. Ya, penampilannya tidak terlalu mencolok seperti udah dibahas tadi. Dia ini semuanya ini mau ditempel, mau dipasangin, mau dipadu padan dengan komputer brand apapun, laptop brand apapun, kelihatannya akan netral-netral aja ya. Karena Asus sudah mengedepankan nama TUF-nya sendiri, jadi nggak nabrak-nabrak gitu ya. Kalau dia paksain pakai nama Asus mungkin rasanya jadi agak aneh kalau ketemu dengan brand lain. Ini nggak ada masalah. Tapi tentunya kalau ketemu dengan laptop yang TUF juga, wow, cocok banget ya. Color scene-nya pas banget pasti ntar. Ya, intinya kami sangat puas dengan peripheral gaming yang kita tes kali ini. Dan ingat ya, walaupun mungkin pertama kali pegang, kalian mungkin mengira bahwa headset ini murah, dicoba dulu. Suaranya oke banget. Ya, semoga kedepannya Asus dengan seri TUF-nya terus-terusan akan menyuguhkan peripheral gaming yang harganya terjangkau dan kualitasnya tinggi seperti ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.